Haji Anies Rashid Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober tahun 2017, menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Di bidang akademisi, beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Pada 27 Oktober 2014, ia diberikan mandat oleh Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies tanggal 27 Juni 2016. Karir politiknya semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusulnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami, peserta Latsar CPNS Polri, Kelompok 2 Angkatan 16 tahun 2022, akan memilih Bapak Anies Baswedan sebagai role model. Yang pertama ialah berorientasi pelayanan, di mana nilai perilakunya ialah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa dilihat dari wilayah DKI Jakarta yang cukup luas dan penduduknya sangat padat, di mana salah satu yang menjadi masalah adalah transportasi. Sehingga dimunculkanlah transportasi terintegrasi DKI Jakarta. Kemudian nilai perilaku yang selanjutnya ialah melakukan perbaikan tiada henti. Dimulai dengan Transjakarta, kini Anies menghadirkan transportasi terintegrasi hingga ke LRT dan MRT serta Jaklingko. Selain itu, adanya aplikasi Jeki juga menjadi andalan warga Jakarta untuk bisa mengakses vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Nilai selanjutnya ialah akuntabel, di mana Bapak Anies dinilai dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Ini bisa kita lihat dari adanya aplikasi e-Sakib, yaitu sistem akuntabilitas informasi kinerja pemerintah, di mana isinya berisi laporan yang terbuka bagi siapapun yang ingin melihat kinerja pemerintah DKI Jakarta. Semenjak mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini, banyak dari program-program kerja beliau yang sudah terrealisasikan. Salah satunya yaitu peningkatan layanan transportasi publik dengan meluncurkan Jaklingko. Fasilitas Jaklingko ini sudah terintegrasi loh dengan transportasi umum lainnya seperti KRL, Transjakarta, dan angkutan kota lain. Hal ini dirasa sangat memudahkan warga untuk bepergian dan juga dirasakan sangat nyaman. Berbicara soal transportasi umum, baru-baru ini muncul fenomena anak-anak SCBD. Ini merupakan fenomena di mana remaja-remaja yang berasal dari wilayah sekitar DKI Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang yang kerap mendatangi area Sudirman atau Dukuh Atas setiap weekend. Dari data, mereka datang ke area tersebut dengan menggunakan KRL. Menurut Gubernur Anies Baswedan, hal itu merupakan bentuk demokratisasi trotoar. Dalam hal ini, Pemprov DKI memang bertujuan untuk membangun ruang ketiga sebagai tempat yang menyetarakan dan mempersatukan. Anies juga mempersilahkan siapapun untuk datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada, dengan tetap menjaga kebersihan di lokasi tersebut. Loyal, berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sikap loyal ditunjukkan oleh Bapak Anies Baswedan dalam melaksanakan tugas. Di antaranya ialah Bapak Anies terjun langsung dalam bencana di Jakarta, misal seperti banjir dan terus memberikan dukungan kepada masyarakat.
Adaptif. Nilai adaptif yang dapat kita ambil dari Bapak Anies Baswedan ialah beliau melakukan terobosan dan inovasi baru untuk masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya adalah pemanfaatan digitalisasi sampah. Hal ini ditandai dengan pemindaian kode QR pada tempat sampah, sehingga petugas sampah dapat melacak tempat sampah secara real time dan berkala. Bapak Anies Baswedan banyak menjalin kolaborasi. Bapak Anies juga menekankan kolaborasi sehubungan dengan pembangunan ibu kota ke depannya. Salah satu kerjasama yang telah dilakukan Bapak Anies dengan perusahaan dan lembaga internasional ialah yang pertama dengan Switch Mobility untuk standarisasi operasional bus listrik. Yang kedua, MOU dengan Crossrail Internasional untuk penyusunan strategi pembangunan koridor ekonomi, sosial, hijau berkelanjutan sepanjang jalur MRT.